Algoritma dan struktur data dengan bahasa C. Structure. Pengertian structure. Structure merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan data. Masing-masing elemen data tersebut dinamakan field atau elemen struktur. Field tersebut bisa memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Meskipun field tersebut dalam satu kesatuan, tetapi tetap bisa diakses secara individu. Tipe data struct adalah tipe data bentukan, di mana kita harus membuat dulu seperti apa isi komponen dari struct, baru kemudian diakses dari kode program utama. Proses pembuatan tipe data struct biasanya ditulis sebelum main. Deklarasi structure. Ada dua pilihan dalam mendeklarasikan structure. Yang pertama, ditulis struct lalu diikuti dengan nama structure. Lalu di dalam deklarasi dibuatlah tipe-tipe variabel atau field-fieldnya, di mana tipe-tipe elemen atau field ini dapat berbeda-beda. Setelah itu, dibuatlah sebuah nama objek yang bertipe data struct. Pilihan kedua dibedakan ketika membuat objek, ditulis lagi struct, nama struktur, lalu nama objeknya. Kedua pendeklarasian ini sama. Contoh, dibuat pendeklarasian sebuah objek struct bernama mahasiswa. Di dalamnya ada elemen-elemen seperti name yang bertipe data karakter dengan jumlah karakter sebanyak 10, lalu ada karakter nama berjumlah 30, lalu ada tipe integer bernama nilai akhir, dan satu lagi bertipe float dengan nama IPK. Selanjutnya, di bawah dibuat sebuah objek bernama MHS yang merupakan bertipe struct dari mahasiswa. Contoh kedua, terdapat struct bernama tanggal yang di dalamnya ada 3 buah elemen bertipe integer yang masing-masing bernama tanggal, bulan, dan tahun. Lalu pada bagian bawah terdapat objek bernama TGL yang merupakan tipe struct dari tanggal. Perhatikan contoh berikut. Terdapat sebuah objek struct bernama stok barang yang di dalamnya terdapat elemen nama barang bertipe karakter sejumlah 35 dan satu buah elemen jumlah bertipe data integer. Lalu dibuatlah sebuah objek bernama stok yang merupakan tipe struct dari stok barang. Lalu di dalam program main, pengguna diminta untuk menginput nama barang dan jumlah stok, di mana ketika diinput, nama barang akan dimasukkan ke dalam objek stok dan dalam elemen nama barang. Dengan penulisan didahului dengan tanda ampersand, lalu nama objeknya yaitu stok sebagai objek struct, dipisahkan dengan elemennya menggunakan titik. Pun begitu dengan jumlah barang. Jumlah stok akan dimasukkan ke dalam elemen jumlah yang dimiliki oleh stok yang merupakan objek dari struct stok barang. Maka penulisannya juga didahului oleh tanda ampersand atau N, nama objeknya adalah stok, lalu diikuti dengan titik untuk memisahkan dengan elemennya, yaitu jumlah. Setelah itu, untuk mencetak isi dari field atau elemen nama barang dan jumlah, cukup tanpa menggunakan tanda ampersand, nama objek yaitu stok diikuti dengan tanda titik, lalu nama elemennya, yaitu nama barang dan jumlah. Nested structure. Jika terdapat sebuah struktur yang salah satu anggotanya merupakan struktur lain,
maka disebut sebagai nested structure atau terdapat structure di dalam structure, di mana untuk mendeklarasikan struktur lain harus dilakukan sebelum deklarasi struktur yang memanggilnya atau yang memuatnya. Contoh, terdapat struct MHS yang berisi elemen name, nama, alamat, dan tanggal lahir, di mana alamat sendiri merupakan struct atau structure yang berisi elemen nama jalan, nomor rumah, kota, dan provinsi. Begitu juga dengan tanggal lahir. Tanggal lahir merupakan struct dari struktur lain yang berisi elemen tanggal, bulan, dan tahun. Maka, struct MHS berisi struct alamat dan struct tanggal lahir. Contoh, struct alamat berisi elemen karakter jalan, integer nomor rumah, karakter kota, dan provinsi. Sedangkan struct tanggal lahir berisi elemen integer tanggal, bulan, dan tahun. Lalu, terdapat struct MHS berisi integer name, karakter nama, struct alamat yang diberi tambahan objek bernama address, lalu struct tanggal lahir, lalu dibuat di dalamnya objek TGL lahir. Perhatikan contoh berikut. Struct alamat merupakan struct pertama yang berisi elemen karakter jalan, integer nomor rumah, dan karakter kota. Struct kedua merupakan struct tanggal lahir yang berisi elemen integer tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan struct ketiga yaitu struct MHS berisi integer name, karakter nama, struct alamat yang membuat objek baru bernama address, lalu berisi juga struct tanggal lahir yang membuat objek baru bernama TGL lahir. Artinya, struct MHS mempunyai elemen integer name, karakter nama, struct address, dan struct tanggal lahir, TGL lahir. Lalu, di bawahnya dibuatlah objek bernama mahasiswa yang merupakan struct dari MHS, alamat, address, tanggal lahir, dan TGL lahir. Pada program main, diminta terdapat proses input, yaitu input name, nama mahasiswa, nama jalan, kota, nomor rumah, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Di mana penulisan dari input name ketika di-input oleh user akan dimasukkan ke dalam objek mahasiswa dengan elemen name. Lalu penginputan nama mahasiswa dimasukkan dalam objek struct mahasiswa dengan elemen nama. Sedangkan input nama jalan akan dimasukkan ke dalam objek struct alamat, di mana di dalamnya terdapat objek lagi bernama address, dan di dalam address terdapat nama elemen bernama jalan. Di bawahnya, ketika menginput kota, maka kota ini akan dimasukkan ke dalam struct alamat yang mempunyai objek bernama address, dan di dalamnya terdapat elemen bernama kota. Begitu juga dengan nomor rumah. Sedangkan untuk tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir, masing-masing akan dimasukkan ke dalam struct tanggal lahir yang mempunyai objek TGL lahir, dan masing-masing mempunyai elemen tanggal, bulan, dan tahun. Begitu ketika dicetak, maka pemanggilan dari elemennya mengikuti dari nama struct, yaitu mahasiswa untuk name dan nama, lalu untuk jalan, kota, dan nomor rumah diikuti dengan alamat. Di dalamnya terdapat objek address, lalu elemen-elemen jalan, kota, dan nomor rumah masing-masing mengikuti bagian belakang. Begitu juga dengan tanggal lahir. Tanggal, bulan, dan tahun mengambil dari struct tanggal lahir dengan nama objek TGL lahir,
dan elemen masing-masing adalah tanggal, bulan, dan tahun. Structure dan function. Structure dapat dikirim ke function sebagai parameter. Jika struktur ini hanya merupakan data masukan, maka dapat dikirimkan dengan call by value. Tetapi bila struktur yang dikirimkan akan mengalami perubahan nilai, maka pengiriman parameter harus diikuti dengan call by reference dan mengirimkan pointer ke struct. Penjelasan call by value dan call by reference ada di video tutorial yang berjudul function. Struct juga dapat menjadi return type sebuah function atau pengembalian nilai. Melewatkan sebuah struktur untuk menjadi parameter sebuah fungsi dapat dilakukan sama seperti pengiriman parameter berupa variabel biasa. Fungsi yang mendapat kiriman parameter tersebut juga bisa mengirimkan hasil baliknya yang juga berupa sebuah struktur menggunakan pass by reference. Melewatkan parameter berupa elemen struktur dapat dilakukan sebagaimana pengiriman parameter berupa variabel biasa. Dapat dilakukan baik secara nilai atau pass by value maupun secara acuan atau pass by reference. Untuk lebih jelas, silakan menonton video tutorial tentang function. Perhatikan contoh berikut. Terdapat sebuah struct MHS dengan tipe elemen char, nama, integer umur, float IPK. Lalu dibuatlah sebuah objek struct bernama M dari struct MHS. Terdapat sebuah deklarasi fungsi bernama data MHS dengan menerima parameter MHS. Lalu pada program utama atau main, user diminta untuk menginputkan nama, umur, dan IPK. Di mana nama, umur, dan IPK ini masing-masing akan dimasukkan ke dalam objek M sebagai struct dari MHS. Lalu, di dalam fungsi data MHS, menerima nilai atau parameter dari struct M sebagai objek dari MHS. Lalu dicetak di dalam fungsi tersebut isi dari objek nama, elemen nama yang terdapat dalam objek M, umur, dan juga IPK. Structure dan array. Array merupakan kumpulan elemen yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak dan posisi dari elemen array ditunjukkan oleh indeks atau posisi. Untuk lebih jelas mengenai array, bisa menonton video tutorial tentang array. Struktur dan array mempunyai kesamaan, yaitu alokasi memori untuk elemen-elemennya sudah ditentukan sebelum program dijalankan. Sedangkan perbedaannya, array adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya harus sama, dan elemen tersebut diakses melalui indeks. Sedangkan struktur adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya tidak harus sama, dan elemen-elemen tersebut diakses melalui identifier atau nama variabel. Perhatikan contoh berikut. Terdapat struct mahasiswa yang berisi elemen integer name, karakter nama, dan integer nilai akhir. Lalu dibuatlah sebuah objek bernama MHS yang merupakan struct dari mahasiswa. Di dalam program main, diminta untuk menginput nama mahasiswa, name mahasiswa, dan nilai akhir. Di mana MHS ini ketika dibuat, itu diisi dengan nilai 3 yang merupakan MHS merupakan objek struct array berjumlah 3 elemen. Artinya, ketika diinput ke dalam MHS, maka dapat diinput sebanyak 3 buah objek array. Maka
ketika user diminta untuk menginput NIM mahasiswa, nilai mahasiswa, atau nama mahasiswa, maka kita akan menempatkan ke dalam array MHS yang keberapa. Maka dari itu, kita menggunakan pengulangan untuk penginputan dan pengulangan untuk output ke layar. Perhatikan ketika diinput NIM mahasiswa, maka setelah MHS ada variabel I, di mana variabel I merupakan variabel array keberapa tempat kita akan meletakkan inputan tersebut. Begitu juga dengan nama dan nilai akhir. Saat dicetak, maka kita juga perlu menentukan MHS array keberapa yang akan dicetak isinya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam video tutorial berikutnya.